Fana itu pinter. Taktiknya itu jarang banget meleset. Dan kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang bakalan dia lakuin. Gara-gara lo, Vito jadi korban. Gara-gara gue? Lo mesti tanggung jawab sama perbuatan lo yang udah lo lakuin sama teman-teman gue. Aku tadi lagi ngejar orang yang udah nyelakain Vito. Dan orang yang udah hampir bikin aku celaka waktu liburan kemarin. Siapa? Fana, Bu. Lo denger gue baik-baik ya. Vito itu sahabat gue. Dan kalau sampai sekarang dia terbaring di rumah sakit itu karena dia sayang sama sahabatnya. Dan gue gak akan ngebiarin lo menghina dia di depan muka gue. Ngerti? Pokoknya bagaimanapun caranya, saya mau memperjuangkan keadilan buat anak saya. Kalian harus keluarkan Fana dari penjara. Dia anak pintar. Dia bukan penjahat. Kalau sampai dia masuk penjara, artinya dia bukan ngelakuin hal yang sepele, Tante. Dia melakukan kejahatan. Kejahatan apa sih maksud kamu? Fana itu masih kecil. Gak mungkin dia berbuat kejahatan. Karena saya melakukan ini semua demi mama saya. Sepertinya anak itu mengalami kelainan. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang cenderung psikopat. Tapi belum jelas apa penyebabnya. Semua ini bukan atas kemauan saya, Pak. Ada yang menyuruh kamu? Iya, Pak. Kamu dibayar? Saya dibayar agar saya mau menyakiti Nada dan berpura-pura menjadi seorang psikopat. Ayo katakan yang sebenarnya. Bukan saya yang mau ngelakuin semua ini, Pak. Siapa orangnya? Gak ada yang menyuruh saya melakukan ini, Pak. Ini semua atas kemauan saya sendiri. Apa? Saya melakukan ini atas kemauan saya sendiri, Pak. Karena saya benci sama Nada, saya benci sama dia. Terserah Bapak mau menganggap saya psikopat atau Bapak menganggap saya bohong. Tapi saya benci sama Nada, tidak ada yang menyuruh saya, Pak. Cukup! Kamu berani sekali mempermainkan aparat. Mohon maaf kalau saya lancang memasuki ruangan ini. Saya cuma ingin ingatkan pada Anda, Bapak Polisi. Fana adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi Anda tidak berhak untuk menginterogasinya seperti ini. Dia seharusnya didampingi oleh pengacaranya. Atau setidaknya oleh keluarganya. Siapa Anda? Saya Johan. Saya pengacara baru Fana untuk kasus ini. Ini adalah berkas yang sudah saya siapkan untuk Anda. Silakan Anda baca. Kasus ini untuk sementara sudah saya limpahkan ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan apakah Fana berhak untuk diinterogasi oleh Anda atau tidak. Baiklah. Bawa dia ke ruang tahanan sementara. Siap, Pak. Apa-apaan nih? Apa-apaan? Apa maksudnya? Duh, kok sepi banget sih, Pi? Kata Papi, orang-orang pada sedih waktu ngeliatin aku nggak sadar. Nah sekarang, waktu aku sadar, kok nggak ada siapa-siapa? Lah, nih, lu nggak apa-apa hantu, Papi itu juga ada. Ah, ini si kecoa. Udah cukup. Kita ke dalam. Kamu itu masih harus banyak istirahat. Oke? Yuk.
Selamat datang. Sorry. Lagi sakit. Oh, sorry. Udah lengkap kan? Ayo. Mikirin apa lagi sih? Tadi turun dari mobil, lihat kiri, lihat kanan. Mana sih, Pi? Semua orang kok nggak ada? Ini kita udah ngumpul semua. Tapi jantungku berdebar entah kenapa jadi gelisah. Bahkan jadi salah tingkah saat aku di dekatmu. Bahkan bintang pun seolah-olah tahu sinarnya semakin terang saat kamu di dekatku. Jantungku berdebar entah kenapa jadi gelisah. Bahkan jadi salah tingkah saat aku di dekatmu. Bahkan bintangku seolah-olah tahu sinarnya semakin terang saat kamu di dekatku. Apa yang Sebentar. Kalian lanjutin aja kangen-kangenan, seneng-senengan. Terusin ya. Biasa. Ya lo? Apa? Gimana semua ini bisa terjadi? Udah jelas-jelas ini anak berbuat kejahatan. Seharusnya langsung ditangani kasusnya. Waduh, gimana sih Pak? Masa harus menunggu pengadilan mutusin bisa diintegrasi atau tidak? Aturan macam apa ini? Bokap lo terima teleponnya kayak serius gitu. nggak tahu gue juga. Dia lagi terima telepon dari siapa sih? Kayaknya serius banget tuh. Ya. Pi, ada masalah apa sih? Fana sekarang dibawa ke pengadilan. Pengacaranya pengen ngebuktikan kalau Fana itu nggak sehat. Jadi kasusnya nggak bisa diproses. Apa? Fana mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Serius? Gila dong. Sidangnya jam berapa, Om? Jam 2 siang. Oke, masih banyak waktu. Fit, mendingan kita sekolah dulu. Habis itu baru kita pikirin rencana berikutnya. Google, kamu di sini aja. Udah, lo di sini aja biar kita semua yang ngurus izin lo ya. Tenang aja. Nikmatin aja waktunya berdua. Ya. Maaf Pak Faris, mungkin saya sudah mengganggu waktu Bapak dan meminta Bapak untuk datang ke sekolah. Ibu nggak perlu merasa sungkan. Saya yakin Ibu pasti ingin membicarakan hal penting mengenai sekolah kita ini kan? Terus terang Pak, saya sudah mulai kewalahan. Saya sangat kewalahan untuk memenuhi semua permintaan Pak Benny sebagai ketua yayasan yang baru, Pak. Terus terang, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menuruti semua kemauan dia, Pak. Dan dia meminta saya untuk menjadikan Alex masuk ke dalam tim basket dan menjadikan dia sebagai ketua tim. Kalau saya tidak turuti, Pak, Siska akan menjadi korbannya. Saya tahu posisi Siska seperti apa, Bu. Dan saya sudah memikirkan masalah ini baik-baik, Pak. Saya mungkin lebih baik mengundurkan diri dari posisi saya, Pak. Saya mohon Ibu jangan melakukan itu. Ibu adalah kepala sekolah yang terbaik yang dimiliki sekolah ini. Kalau Ibu mengundurkan diri, bagaimana nasib anak-anak yang lain? Mereka masih sangat membutuhkan Ibu. Tapi Pak, posisi saya ini sangat serba salah, Pak. Saya udah nggak tahu saya mesti kayak apa lagi, Pak. Saya mengerti, Bu.
Tapi saya mohon ibu bisa bersabar sedikit. Ibu lakukan saja yang terbaik untuk sekolah ini. Sementara itu saya akan mencari jalan keluar supaya saya bisa kembali lagi menjadi ketua yayasan di sini. Sot. Lu. Bang, maaf ya. Anda salah tempat main di sini. Mending lu buka deh ini baju seragam tim basket kita. Iya, lo nggak pantas pakai seragam ini. Karena lo bukan anggota tim kita, cuy. Ya, terserah lu semua mau ngomong apa sih. Yang jelas, lu semua nggak bisa ngusir gua dari lapangan ini. Dan mulai hari ini, gua bakal jadi kapten di tim basket Tunas Bangsa. Ngerti lu semua? Hah? Ngerti nggak? Kalau emang lu mau jadi kapten tim basket kita, silakan aja Lex. Tapi gue nggak bakal sudi gabung di tim basket ini. Gue juga. Iya, gue juga nggak sudi. Ih, lagi gue. Malas liat muka lo. Ini kita cabut aja deh. Alex. Weh, Bella! Sini lo. Muka lo kenapa bete gitu, Bim? Gimana nggak bete, Ras? Si Alex kan ikutan tim basket, tau nggak lo? Dan lebih parahnya lagi, dia ikutan jadi tim kepala kapten, tau nggak lo? Sabar. Emang nggak pada protes, Bim? Justru semuanya pada protes, tau nggak sih, Sis? Si Bagas sekarang tuh udah keluar. Dan sekarang gue juga mau keluar. Aneh. Kok Bu Susan nggak ngelakuin sesuatu ya? Dan sekarang nih, kayaknya gue curiga itu sama Bu Susan. Kayaknya dia deh yang nyetujuin kemauannya si Alex. Coba kalau nggak, dia nggak bakal jadi ikutan di basket, tau nggak lo? Sis, Bim. Ya, ada dia ngomong tadi dia pergi. Gini, emosi gue. Bu! Ada apa sih, Seth? Maaf Bu, saya mau ngomong tentang Alex. Sis, ngapain sih? Apaan sih? Gue mau ngomong sama Bu Susan. Jadi gini Bu, saya nggak bisa lagi ngeliat kelakuan Alex yang makin lama makin hari parah Bu. Dan yang bikin bingung adalah kenapa Bu Susan biarin dia masuk ke kelas 12. Padahal dia nggak naik kelas Bu waktu di SMU Pembangunan. Dan hari ini Bu Susan masukin dia ke tim basket. Bahkan jadi ketua regu Bu. Sis, lo sopan dikit dong itu kepala sekolah. Gue nggak bisa lagi Ras. Ini semua nggak adil. Jadi apa salahnya kita tanya ke Bu Susan kenapa Bu Susan bikin keputusan ini? Terima kasih untuk kritikan dan masukan kamu, Siska. Apa yang sudah saya putuskan adalah final, dan saya tidak akan merubah itu. Masih ada hal lain lagi? Kalau tidak, saya akan kembali ke ruangan saya. Gue kira Bu Susan udah berubah jadi guru yang lebih baik, yang peduli sama murid-muridnya. Tapi apa? Gue salah, Ras. Bu Susan masih kayak Bu Susan yang dulu. Sis. Seluas langit di atas, tak sedalam cintaku ini mengalir di dalam
'Cause I miss you, 'cause I need you. Nada cinta. Misi Bu Susan, Ibu manggil saya? Saya udah nggak tahan lagi, Bu Rina. Saya udah nggak tahan lagi. Tenang Bu, sebenarnya ada masalah apa ini? Tadi saya ketemu Siska, Bu. Dan dia protes sama saya tentang Alex. Dan saya dengar anak-anak menganggap saya guru yang tidak pernah berubah dan selalu jahat sama murid-muridku. Bu Susan sabar ya. Siska dan anak-anak lainnya itu masih remaja. Mereka itu gampang emosi dan ya mungkin mereka kurang mengerti dengan keadaan ini. Tapi saya yakin lama-kelamaan mereka juga pasti mengerti kok, Bu. Saya udah nggak tahu lagi, Bu. Saya udah nggak tahu lagi saya mesti kayak gimana, Bu. Rasanya aku harus bicara sama Ricky dan Nada soal masalah ini. Supaya mereka juga bisa nenangin anak-anak yang lain. Bu Susan sabar ya. Sabar ya, Bu. Apa, Nat? Aku mikirin Fana, Rik. Perasaan aku nggak tenang. Aku ngerasa tuh kayak ada yang ngejagain dia. Sama dong. Saat ku genggam tanganmu, ku rasakan ada cinta. Kamu kan punya aku. Aku juga ngejagain kamu. Hangatkan hatiku di dinginnya malamku. Nada, Ricky, Ibu boleh bicara sama kalian berdua? Iya, Bu. Ibu tahu kalau anak-anak pada nggak terima Alex menjadi kapten tim basket. Dan tadi Siska juga langsung menemui Ibu Susan untuk membicarakan masalah ini. Tapi Ricky, kamu harus mengerti bahwa posisi Ibu Susan itu kejepit. Dia juga nggak mungkin melakukan apa-apa. Ibu mau minta tolong sama kamu, Ricky, supaya kamu bicara sama anak-anak agar mereka mau mengerti dan sedikit sabar untuk menghadapi situasi ini. Aku baru tahu soal ini, Bu. Saya juga baru tahu masalah ini, Bu. Tapi saya coba ngomong sama anak-anak. Terima kasih ya, Ricky. Sumpah, gue gak bakalan sudi lagi ikutan tim basket kalau masih si Alex tuh yang jadi kapten tim kita. Kok bisa sih? Ya, gue mana tahu. Tiba-tiba aja datang ke lapangan pakai baju basket. Lihat aja tuh anak, gayanya udah selangit. Iya. Gue mau benci banget sama dia. Mentang-mentang bapaknya punya yayasan. Gemes gue jadinya. Gila. Lama-lama sekolah kita bisa diatur sama Alex tuh. Udah jelas lah. Lihat aja gayanya. Udah kayak gitu tuh. Lihat tuh. Kita semua harus protes. Jangan mentang-mentang bokapnya Alex ketua yayasan, terus dia bisa semena-mena di sini. Kita harus ngadep Susan untuk ngomongin masalah ini. Halo, Pak. Maaf aku ganggu. Tapi ada keadaan yang gawat di sekolah ini. Maksud kamu apa? Anak-anak tunas bangsa nggak mau, Pak. Kalau aku jadi kapten tim basket di sini.
Dan sekarang mereka lagi protes ke Bu Susan. Lex, sekarang ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan oleh kamu. Karena Papa sudah bicara dengan Bu Susan semua masalah ini. Dan Bu Susan akan selalu melindungi kamu. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada apa nih? Kita mau protes sama Bu Susan, Rick. Kita semua nggak setuju kalau si Alex jadi kapten basket. Ya kita mendingan mundurin diri. Kalau bukan lo yang jadi kapten basket. Tenang dulu, tenang dulu. Sekarang gini, gue tanya sama kalian semua. Kalian main basket dan masuk ke tim basket, kepengen ngebanggain tunas bangsa, kepengen bikin prestasi, mengharumkan nama sekolah kita, atau karena gue? Kalau gue ditanya jujur, gue bakal bilang kalau gue kepengen bikin prestasi. Gue kepengen ngeharumin nama tunas bangsa. Dan gue gak peduli, gue jadi kapten atau bukan. Alex main di tim kita atau enggak. Gue sama sekali gak peduli dan gue bakal tetap main di tim ini karena gue kepengen bikin prestasi di sekolah ini. Tapi Rick, denger dulu lah Bim. Gue yakin kok Bu Susan sama guru-guru yang lainnya udah mikirin ini matang-matang. Dan kalau sampai mereka milih Alex untuk jadi tim basket kita, gue yakin mereka punya alasan yang kuat untuk itu. Harusnya nggak segampang itu juga dong, Rick. Bu Susan buat keputusan. Iya, gue tahu. Cuman coba kalian semua pikirin. Selama Bu Susan jadi kepala sekolah di sekolah kita, pernah nggak sih dia bikin kebijakan yang bikin kita semua kecewa? Malah kalau buat gue, semua kebijakan yang dia buat itu selalu baik buat kita, nggak ada salahnya. Makanya, gue minta tolong sama kalian semua pikirin dulu. Udahlah, kita nggak usah mikirin masalah Alex. Yang penting kita main yang terbaik untuk tunas bangsa. Dan kita banggain sekolah kita, nggak usah mikirin dia. Halo? Bu Susan, sebagai ketua Yayasan Tunas Bangsa, saya berharap Bu Susan sebagai kepala sekolahnya mengontrol semua murid-murid di sekolah. Karena saya tahu, semua murid-murid Ibu tidak ada yang respect dengan anak saya Alex. Mengerti, Bu? Pak Benny nggak usah khawatir. Karena anak-anak tidak akan protes apa-apa soal Alex. Mereka bahkan tidak peduli apa yang dilakukan Alex. Tapi satu hal, Pak. Tolong beritahu Alex, kalau dia berani menunjukkan kesombongannya di depan anak-anak, dia harus tanggung sendiri resikonya. Walaupun kamu bukan kapten tim basket, aku tetap sayang kok sama kamu. Makasih. Flo, mana? Flo. Flo. Lo lihat orang itu nggak? Ya. Kayaknya pengacara barunya Fana deh. Kita harus cari tahu tentang orang itu. Ya udah, kalian di sini dulu ya. Gue coba ngecek ke dalam. Yang Mulia Hakim Ketua, saya ingin menjelaskan kalau keadaan klien saya Fana saat ini dalam kondisi tidak sehat. Klien saya Fana
seharusnya dirawat di rumah sakit jiwa, Pak Hakim Ketua. Bukan berada di pengadilan ini, atau bahkan di penjara. Keberatan, Yang Mulia. Bapak Hakim Ketua, perlu saya jelaskan kalau kondisi terdakwa, Saudari Fana, itu sebelumnya baik-baik saja. Dia masih bersekolah di SMA Tunas Bangsa. Dan dia juga terdaftar sebagai murid yang cukup berprestasi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menuntut dia dalam kasus ini. Karena tindakan dan perilaku dia sudah sangat-sangat di luar batas kewajaran, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Hakim Ketua. Menurut saya, pernyataan Pak Ridwan itu terlalu terburu-buru. Kita tidak pernah tahu keadaan seseorang dengan pasti. Apalagi seperti kasus Fana klien saya ini. Saya hanya ingin meminta pengadilan ini memberi kesempatan untuk klien saya Fana diperiksa kondisi psikologisnya, dan bahkan kalau bisa itu ditetapkan dari pengadilan ini. Apakah permintaan saya terlalu besar? Terima kasih, Pak Hakim Ketua. Permohonan Pak Johan akan kami kabulkan. Dan Fana akan kami periksa di Rumah Sakit Jiwa Tunggal Waras. Dan rumah sakit tersebut sudah ditunjukkan oleh pengadilan. Nada cinta. Nada cinta. Gimana? Keputusan pengadilan udah keluar. Hakim Ketua bilang Fana harus dicek dulu kejiwaannya di rumah sakit jiwa. Ngapain harus dites lagi sih? Dia udah berkali-kali mau ngebunuh Nada. Dia juga udah berusaha ngebunuh Vito kan? Iya, makanya gue juga nggak tahu. Ya udah gini aja deh. Kalian ikutin aja ambulansnya Fana, oke? Gue coba untuk cari tahu tentang Pak Johan ini. Ya udah, kalau ada informasi tentang Pak Johan, kabarin gue, telepon ya. Bu, maaf, sebentar. Sekarang kamu bisa lolos, Fana. Tapi saya tidak akan tinggal diam. Ingat itu. Dengan kejahatan yang sudah kamu lakukan, kamu harus masuk penjara seumur hidup kamu. Ingat ya. Saya tidak akan membiarkan orang yang telah menganiaya anak saya. Kamu harus masuk jalur hukum. Maaf, Pak. Tolong Bapak tinggalkan klien saya. Bapak bisa mengerti hal ini.
goyang, yang atas senangan. Flo ya, Flo. Bentar lagi, Ras. Ini bisa naikin sinyalnya. Flo! Shh, itu, suster. Sial, gue jadi ada di sini. Apa bedanya nih sama penjara? Aduh, sampai kapan gue di sini? Johan kan janji bakal ngebebasin gue dari hukuman. Bete di sini. Halo Flo. Iya. Gambarnya jelas banget kok. Hebat banget ya kamu bisa bikin kayak gini. My Google. Oh. Flo, cepetan deh kamu kesini. Soalnya ada yang lagi kangen nih, kasihan. Ya udah, bye. Mau kemana dia sekarang? Mau ngapain dia kesini? Aku mau keluar. Fana, kamu jangan ngomong-ngomong dulu. Untuk sementara ini, kamu jangan ngomong apapun di sini. Kamu paham? Anak-anak itu nggak bodoh, Fana. Salah satu dari mereka ikutin saya. Dan saya sudah bikin dia kelabakan dan ngikutin saya sampai ke sini. Dan saya yakin sekali dia masih akan terus ikutin saya. Jadi maksudnya aku harus pura-pura gila? Terserah. Itu pilihan kamu. Atau kamu mau di penjara? Fit, kenapa Fit? Kamu dengar apa? Bentar ya, Nat. Halo? Halo, Rick. Lo sekarang ada di dekat rumah sakit jiwa, kan? Iya, Fit. Kenapa? Mendingan lo sekarang pulang aja, Rick. Soalnya pengacaranya Fana tahu kalau misalnya lo ngikutin dia, dan dia tuh sengaja bikin lo pusing. Nada sama Siska sama lo kan? Terus Flora sama Rasti gimana? Udah balik? Iya, gue sekarang di sini sama Siska sama Nada. Flora sama Rasti lagi OTW ke sini. Ya udah. Kita harus pikirin rencana berikutnya. Ya udah, gue kesana sekarang. Lu tungguin gue ya. Oke, buruan ya.
Johan itu pengacara terkenal. Dia itu sering banget nanganin pengusaha kaya dan banyak banget artis yang pakai dia. Tapi kok aneh ya? Kalau memang dia pengacara berkelas kayak gitu, kenapa dia masih mau nanganin kasus seperti kasusnya Fana? Kayaknya sekarang kita harus ngawasin mereka 24 jam deh, cuy. Siapa tahu Fana sama Johan itu ngomongin sesuatu yang bakal jadi petunjuk buat kita. Dan kita tetap harus hati-hati. Bahaya masih bisa ngancam kita, apalagi kamu, Nat. Fana pasti ngincer kamu. Kamu malu kalau seluruh tetangga di sini tahu bahwa kamu dan anak haram kamu itu yang menghancurkan rumah tangga saya. Iya. Nada cinta. Nada cinta. Pak, gimana perasaan kamu sekarang, Pak? Yang aku dengar, Erwin sudah menyatakan keseriusannya terhadap Rina. Dan kayaknya sebentar lagi mereka akan menikah ya. Dari mana kamu tahu soal itu? Dari mana aku tahu soal itu tuh udah nggak penting lagi. Yang penting sekarang adalah hubungan kamu dan Rina. Ya, berarti kan kamu gagal untuk dekat dengan dia lagi. Karena dia sebentar lagi akan menikah. Dan kalau itu yang bisa membuat dia bahagia, kenapa enggak? Dia bisa menikah dengan siapapun juga yang dia mau. Dan aku juga bisa menceraikan kamu kapanpun aku mau. Aku yakin sekarang pasti sudah bisa melihat apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga ini. Dan dia sudah tahu kalau mamanya itu adalah orang yang jahat. Jadi dia pasti nggak keberatan kalau papanya yang disayanginya ini menceraikan mamanya sekarang. Kamu keterlaluan, Faris. Ada apa nih? Halo, Rina. Saya kesini mau ngasih hadiah pernikahan kamu. Kamu lagi ngomongin apaan sih? Saya nggak menikah dengan siapa-siapa, dan satu lagi ya, saya nggak butuh uang dari kamu maupun suami kamu. Terima kasih. Set. Oke. Tenang aja. Kamu tahu nggak? Kamu itu merusak rumah tangga saya. Dan kamu adalah duri di rumah tangga saya. Makasih, Rick. Bentar. Ya, soalnya aku gendong aja deh. Gendong masuk. Nggak mau. Apaan sih? Lebay deh. Aku masih punya kaki, sehat. Bisa jalan sendiri. Ya udah, nggak mau digendong. Cuma deh. Yaudah aku pulang ya. Dengarkanlah sayangku,
hatiku memilihmu. Mengapa kau tak juga memilihku? Nia, lebih baik sekarang kamu pergi dari rumah saya. Kamu malu? Jawab, Rina. Kenapa? Kamu malu? Kamu malu kalau seluruh tetangga di sini tahu bahwa kamu dan anak haram kamu itu yang menghancurkan rumah tangga saya. Iya. Nia, jaga ya, jaga mulut kamu. Saya nggak akan toleransi lagi sama kamu dan sikap kamu yang konyol ini. Lebih baik sekarang kamu pergi. Pergi dari rumah saya, dan kalau memang kamu punya masalah sama suami kamu urus aja di rumah kamu sendiri. Nggak usah datang-datang ke rumah saya. Silakan pergi. Aku harus berhentiin Bu Nia. Dia selalu aja ngina dan nyalain ibu. Aku gak bakal biarin itu terjadi. Iya, Bu. Halo Ricky, kamu lagi di mana? Kamu masih sama Nada nggak? Nada kan tadi udah gue anterin pulang. Kalau Bu Rina masih nanyain, berarti Nada belum masuk ke rumah dong. Atau jangan-jangan dia nggak jadi masuk ke rumah, terus pergi lagi waktu aku udah pergi. Halo? Halo Ricky? Kamu bisa dengar ibu nggak? Wah, gawat. Kalau Bu Rina tahu gue udah nganterin Nada pulang, dia bisa khawatir lagi nih. Halo, Bu. Kenapa? Halo, Bu. Sorry, putus-putus, Bu. Halo? Lalu aku, kamu, dan Rasti anak kita bisa hidup tenang. Nada cinta. Nada cinta. Pak, terus ikutin mobil itu ya. Jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Iya. Halo? Ya, datang ke rumah sekarang juga. Ini penting. Ya. Pak, saya turun di sini aja, Pak. Makasih ya.
beneran Bunia kan? Tapi sama siapa ya? Kayak bukan sama ayah deh. Aku udah capek dengan semuanya. Dan aku mau mengakhiri semuanya. Aku mau Rina, Faris, dan anak haram itu segera diurus. Lalu aku, kamu, dan Rasti anak kita bisa hidup tenang. Rasti bukan anak kandungnya ayah. Terus dia anak siapa? Dan siapa orang yang tadi ngomong sama Bunia?